Setelah melawan Argentina di Viva Matchday, banyak fans Garuda yakin jika timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah dalam hal sepak bola. Keyakinan itu terlihat karena saat ini Indonesia diperkuat oleh para pemain muda yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Maka tak heran, kini mulai banyak fans yang optimis jika timnas mampu berbuat banyak di Piala Asia nanti. Namun sebelum itu, ada beberapa PR yang harus dilakukan oleh PSSI terlebih dahulu. Salah satunya soal kontrak Shin Tae-yong. Karena menurut beberapa laporan, jika kontrak Shin Tae-yong diperpanjang, dirinya sudah memiliki rencana untuk membawa Indonesia mengejutkan Asia. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pemain grade A supaya bisa membela timnas. Dan untuk itu inilah rencana Shin Tae-yong dan deretan pemain grade A yang bisa membela timnas Indonesia. Ya, dalam sebuah postingan terbaru yang diunggah oleh Shin Tae-yong, ia mengaku tak sabar untuk menyambut pertandingan yang lebih besar tahun depan. Sebuah postingan yang membuat fans timnas berasumsi jika pelatih asal Korea Selatan tersebut mau memperpanjang kontraknya bersama Indonesia. Hal itu ditambah dengan kabar yang mengatakan jika Erick Thohir akan memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun kepada Shin Tae-yong. Sebuah kabar yang membuat fans timnas mulai berharap kepada sosok pelatih berusia 52 tahun tersebut. Wajar tentunya, karena berkat tangan dingin Shin Tae-yong, Indonesia perlahan mulai menemukan jalan yang benar sebagai sebuah tim nasional. Lebih lanjut, jika kontrak Shin Tae-yong diperpanjang, maka dirinya harus memiliki rencana demi membuat Indonesia lebih kuat lagi. Salah satu rencana yang bisa ditempuh oleh Shin Tae-yong adalah membujuk pemain grade A agar mau memperkuat timnas Indonesia. Pemain grade A yang dimaksud adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di luar negeri, serta memiliki kualitas di atas rata-rata jika dibandingkan dengan pemain lokal. Di antara pemain grade A yang bisa memperkuat timnas adalah sebagai berikut. Emil Audero Mulyadi. Pemain kelahiran Mataram ini sempat kencang diberitakan masuk ke dalam program naturalisasi PSSI. Sayangnya, ia pernah menolak ajakan dari PSSI pada tahun 2017. PSSI pun sempat mencoba kembali mendekati Emil pada 2022 silam. Tetapi kiper Sampdoria tersebut tak memberikan kabar yang pasti. Diduga, kiper berusia 26 tahun itu masih ingin bermain dan membela timnas Italia. Akan tetapi, kini tampaknya harapan Emil Audero bersama timnas Italia mulai mengecil. Karena itu, PSSI bisa saja membujuknya untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa memperkuat timnas Garuda. Harapan itu semakin besar saat Emil Audero kedapatan mengikuti akun Instagram Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Pascal Struijk. Sosok yang satu ini adalah pemain yang berposisi sebagai back. Struijk tentu bukanlah nama sembarangan, karena dalam beberapa musim terakhir, dirinya adalah pemain yang selalu diandalkan oleh Leeds United. Namun sayang, di musim ini pemain kelahiran Belgia itu gagal menyelamatkan timnya dari jurang degradasi. Tapi tak mengapa, pengalamannya bermain di Premier League tentu bisa membantu Indonesia untuk terbang lebih tinggi lagi. Ragnar Oratmangun.
Timnas Indonesia sampai saat ini selalu kesulitan menemukan sosok goal-getter di depan gawang. Hal itu akhirnya berimbas pada tumpulnya lini depan. Namun masalah ini bisa teratasi jika PSSI mau menaturalisasi Reknar Uratmangun. Ya, pemain berusia 26 tahun tersebut adalah pemain yang bermain di posisi penyerang. Selain penyerang, ia juga bisa bermain di posisi sayap. Skill serta kecepatannya pun sering ia tunjukkan bersama klubnya. Tom Haye. Haye adalah pemain yang saat ini bermain Eredivisie bersama Heerenveen. Pemain berusia 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda, tapi memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara. PSSI jelas bisa menaturalisasi Haye, apalagi pemain berposisi gelandang bertahan itu diprediksi bisa membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat. Aksinya saat membela klubnya juga terbilang sangat luar biasa. Haye, dat is een lekker schot. De stal met de redding. Haye, proberen. Haye, die gaat binnen. Weggeweet. Kiest zijn eigen weg. Loopt zijn vervolgens. Misverstandje. Gaat het mis en dan is dit Haye. Haye. Schitterend. Schitterende goal. Die hoek lag ook open. Dat was dan de hoek. Kevin Dix. Nama yang satu ini sejatinya bukanlah nama yang asing bagi masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya Kevin Dix sudah direncanakan masuk ke dalam program naturalisasi bersama dua pemain lain, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun Kevin akhirnya gagal menjadi WNI, karena menurut kabar yang tersiar, ia tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Namun baru-baru ini, pemain FC Copenhagen itu mengatakan jika PSSI belum memberinya tawaran untuk membela timnas. Kini kesempatan kedua bisa dilakukan oleh PSSI agar membuat skuad timnas Indonesia semakin kuat. Mads Hilgers. Pasukan pemain ini mirip dengan apa yang dialami oleh Kevin Dix. Ya, menurut kabar yang beredar, Hilgers terhalang izin orang tua saat mau pindah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Namun hal itu langsung dibantah oleh Hilgers jika itu bukanlah masalah utamanya. Kini ia terbuka untuk memperkuat Indonesia. Tapi jika ingin mendapatkan Hilgers, PSSI harus bergerak cepat karena pemain yang satu ini sudah masuk radar timnas Belanda. Hal yang sangat wajar, karena perform Hilgers memang sangat apik saat memperkuat 20. Tijjani Reinders. Yang terakhir ada Tijjani Reinders, pemain yang saat ini bermain untuk AS Alkmaar. Jika PSSI berhasil menaturalisasi Reinders, tentu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Karena kualitas pemain yang satu ini bukan kaleng-kaleng.
Itu terbukti saat Reinders masuk ke dalam skuad senior timnas Belanda di jeda internasional Juni ini. Untungnya namanya tidak masuk ke dalam skuad final pilihan Ronald Koeman, sehingga kesempatan untuk dinaturalisasi masih sangat terbuka. Di musim ini sendiri, Reinders tampil sebanyak 54 pertandingan dan berhasil membukukan 8 gol dan 11 assist. Jadi itulah rencana Shin Tae-yong dan deretan pemain Grade A yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang.